Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la syari'ata ba'da. Amma ba'd. Rabbi shalli sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam salah satu rubrik yang kemudian amat kita nantikan dalam channel Khilafah Channel Reborn, dan insyaallah rubrik kali ini dengan tafsir Al-Wa'i insyaallah yang senantiasa diasuh oleh guru kita bersama Kiai Haji Rahmat S. Labib. Dan insyaallah di edisi kali ini bertepatan dengan bulan Rajab, bulan mulia, di edisi 17 Januari 2024 bertepatan pula dengan 5 Rajab 1445 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan kemudian senantiasa kita semakin taqarrub ilallah untuk kemudian Allah hadiahkan husnul khatimah insyaallah. Salawat serta salam rasa bahagia memiliki baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beliaulah kemudian ittiba Rasul ini hadir dalam bentuk kita duduk bersimpuh sekalian menuntut ilmu serta mencari keberkahan dari ilmu yang akan kita gali kali ini. Ini yang kemudian keberkahan bulan Rajab terlimpah pula sebagai bentuk karunia terbesar dari seorang mukmin. Sebelumnya mungkin alangkah baiknya jika kiranya di awal kali ini kita membuka kalimat dengan bacaan hamdalah basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan kepada jamaah yang hadir di studio kali ini dan juga beberapa pemirsa yang hadir dalam Khilafah Channel Reborn kali ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian diberikan kemudahan untuk menyambut keberkahan bulan Rajab menuju bulan Sya'ban hingga puncaknya nanti kita berjumpa dengan bulan Syahrul Ramadan insyaallah, amin. Para pemirsa dan juga para jamaah yang hadir di studio, insyaallah tema kali ini sebagai bentuk titik tolak berkaitan dengan dengan mengambil tema orang kafir mendapat azab dari Allah, itulah janji Allah sesungguhnya. Sehingga kita tidak bisa pungkiri bahwasanya dari penjelasan dari ayat sebelumnya di mana ada 3 golongan dan kemudian bermuara kepada mutakin ataupun kepada kufar ataupun kafir, sehingga inilah kemudian ganjaran bagi orang-orang kafir, yaitu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di edisi kajian tafsir Al-Wa'i kali ini mengangkat tema orang kafir mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, mengupas lebih dalam berkaitan dengan ayat 10 dalam surat Al-Baqarah. Inilah sikul kesekian kalinya yang akan kita ungkap dan insyaallah akan diasuh oleh guru kita semua Kiai Haji Rahmat S. Labib. Namun sebelumnya kita berikan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah di bulan Rajab ini beliau dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita akan siap menorehkan. Namun bagi para pemirsa yang ada di menyimak di Khilafah Channel Reborn, boleh kiranya agar menghasilkan pahala jariah bagi kita semua, dapat sambil kemudian memberikan komen-komen, baik itu komen positif, baik pun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang akan disajikan hari ini, dan juga senantiasa untuk mensubscribe serta men-share ke halayak lebih ramai dengan tujuan keberkahan bulan Rajab ini mengungkap tentang azab bagi orang-orang kafir akan semakin meluas di halayak ramai. Insyaallah demikian. Maka tak panjang kalam, insyaallah kita akan menyimak dan kemudian menuntut ilmu dari guru kita semua. Kepada Kiai Rahmat S. Labib, tafadhal masykurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian tafsir. Kita sampai pada ayat ke-10 dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat ini kalau kita lihat merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya ya. Kalau dalam ayat sebelumnya itu dinyatakan ya bahwa ciri orang-orang yang munafik itu adalah orang yang berdusta kepada Allah dengan mengatakan diri mereka itu orang yang beriman padahal mereka itu tidak beriman. Dan kemudian juga disebutkan dalam ayat berikutnya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Jadi mereka mengatakan diri mereka itu sebagai orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu sebagai bentuk al-khida, bentuk penipuan, ya, menipu kepada Allah, menipu kepada Rasulullah, dan itu sesuatu yang sebenarnya mustahil. Bagaimana mungkin manusia bisa menipu Allah? Ya, demikian juga kalaupun mereka menipu kaum mukminin, ya mungkin mereka bisa menyembunyikan, tetapi dalam satu kesempatan penting mereka tidak akan bisa menyembunyikan diri mereka sendiri, terutama ketika ada bala, ketika ada hal yang menyulitkan, misalnya pada saat perang misalnya, mereka akan mundur dari barisan perang karena mereka tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Sudah pasti mereka tidak akan mau memperjuangkan agama yang bisa mengorbankan diri, harta dan mereka. Dan lalu ditegaskan di dalam ayat itu wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Baik, ini kita selesaikan yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kita bahas pada ayat berikutnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim, dalam kulub mereka ada marad, ada penyakit. Ketika disebutkan fi qulubihim, dalam hati mereka, mereka itu kembali kepada ayat sebelumnya, yakni orang yang yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka adalah yang dimaksud orang yang menipu Allah dan orang yang beriman. Atau mereka juga yang disebut dalam sesudahnya, mereka adalah orang yang mengatakan diri mereka beriman dan sementara mereka bukan orang mukmin. Maka jika orang bukan mukmin alias kafir lalu mengatakan bahwa dirinya mukmin, adalah orang munafik. Maka ketika disebutkan fi qulubihim, pada hati mereka, mereka di sini adalah orang munafik. Nah, gitu. Lalu disebutkan qulubihim. Qulub itu merupakan bentuk jamak dari kata qalbun. Qalbun itu bentuk jamaknya qulub, ya. Nah, kata qalbun dalam bahasa Arab itu memang punya banyak makna. Qalbun dalam bahasa Arab itu bisa berarti jantung. Jadi jantung itu maknanya qalbun. Jadi bukan hati dalam pengertian organ tubuh yang di Indonesia dikenal dengan liver, itu bukan, tapi qalbun itu adalah jantung. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia pun kata hati itu kadang digunakan untuk menunjukkan jantung, bukan hati dalam pengertian liver.
Contohnya apa? Hatiku berdebar-debar. Yang berdebar-debar apa sebenarnya? Jantung apa hati? Ya, itu adalah jantung. Hatiku bersedih, mana yang dipegang? Apa yang dipegang? Dadanya atau sininya? Ya. Sini apa sini? Dada. Jadi kata hati pun dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang bukan dalam mengerti organ namanya liver itu, tapi jantung. Iya. Hatiku berdebar-debar. Maka disebutkan ma fis sudur, apa yang dalam dada mereka, jantung. Nah, kata kolbun dalam bahasa Arab itu juga bisa berarti, kalau tadi apa? Ada apa namanya? Dia adalah nama organ tubuh tadi. Tapi bisa juga kolbun itu bisa berarti masyair atau perasaan. Ya. Hatiku senang. Bahasa Indonesianya, hati senang. Senang itu dirasakan oleh apa? Oleh rasa. Nah, dalam bahasa juga kolbun itu bisa digunakan untuk menggunakan rasa. Rasa senang, rasa sedih, yaitu kata kolbun. Tapi kata kolbun itu kadang dalam bahasa juga bermakna al-aklu atau akal. Jamaknya kulubun. Ukulun. Jadi bukan bermakna rasa, tetapi bermakna akal. Dari mana kita bisa pahami bahwa kata kolbun atau kulubun dalam bahasa Arab itu juga bisa bermakna akal. Di dalam Al-Quran misalnya Allah sebut lahum kulubul la yafqahuna biha. Mereka punya kulub. Kulub itu jamak dari kata kolbun. La yafqahuna biha. Mereka tidak yafqahun. Al-fiqhu itu maknanya al-fahmu. Mereka tidak bisa memahami dengan kolbun itu. Semua orang sepakat bahwa yang disebut dengan yang bisa memahami itu apa? Tentu bukan perasaan, bukan masyair. Tetapi yang bisa memahami adalah al-aklu. Betul tidak? Yang bisa memahami. 1 ditambah 1 ada 2. Apa yang memahami itu? Akal. Bukan rasa. Rasa itu berkaitan dengan senang dan tidak senang. Suka tidak suka. Rindu, gembira, itu rasa. Tapi kalau akal itulah yang memahami ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Itu timur, itu barat, itu utara, itu selatan, itu akal. Menggunakan atau memahami sesuatu dengan rasa itu bahaya. Mungkin ada orang datang sini misalnya, mungkin sudah belok, akhirnya kemudian dia merasakan sana adalah barat dan sana adalah timur. Pernah tidak sampean merasakan itu? Yang barat dirasakan itu timur. Pernah tidak merasakan? Pernah. Tapi apakah kemudian apa yang dihasilkan rasa itu benar atau salah? Salah. Ya. Mungkin kalau orang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika berangkat itu rasanya lama, begitu pulang rasanya lebih cepat. Apakah kemudian jaraknya memang berbeda? Tidak. Itu hanya dirasakan. Padahal secara faktual sama. Jadi untuk mengetahui kebenaran, memahami itu bukan dengan rasa, tapi dengan akal. Maka ketika disebutkan lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka memiliki ukul. Karena apa? Karena tidak mungkin menggunakan yang dimaksud adalah masyair, syu'ur, tapi yang dimaksud adalah ukul. Mereka punya akal la yafqahuna biha, tapi tidak memahami, tidak digunakan untuk memahami, ya, dengan akal itu. Nah, pengertian itu pula menurut Muhammad Amin Al-Haruri dalam tafsir beliau, dikatakan di situ bahwa
Qulubihim maknanya fal muradu bil qulubi huna al ukul. Jadi yang dimaksud dengan kulub di sini adalah al ukul. Wa huwa ta'birun ma'rufun indal Arab. Bahkan beliau katakan itu adalah ungkapan yang ma'ruf, ta'birun ma'ruf. Jadi ungkapan yang sudah dikenal, sudah populer. Indal Arab menurut orang Arab. Ya, gitu. Lalu kemudian disebutkan fi qulubihim maradun. Marad itu apa? Sakit. Marad itu dalam bahasa Arab nakidus sihah, lawan dari kata sehat. Itu marad. Disebut marad itu kapan? Kalau tidak sehat. Sehat itu berarti apa? Normal. Betul enggak? Sebenarnya kalau disebut dengan sehat, sakit itu berarti tidak normal. Tidak sehat, tidak normal. Normalnya mata itu bisa digunakan untuk melihat. Begitu tidak bisa digunakan melihat namanya mata yang sakit. Betul enggak? Normalnya telinga itu bisa untuk normalnya mata itu bisa digunakan untuk melihat. Ya, jadi kalau kita lihat telinga itu disebut sehat. Kapan? Ketika ketika telinga itu berfungsi normal. Apa? Bisa mendengar. Kalau ada telinga tidak bisa berfungsi untuk mendengar, apa namanya? Itu adalah telinga yang sakit. Karena sakit maka harus dinormalisasi, diobati. Dengan diobati maka menjadi normal. Normalnya apa? Bisa melihat. Begitu seterusnya. Jadi akal itu juga begitu. Kapan disebut sehat? Ketika akal itu berfungsi normal. Apa? Bisa digunakan untuk berpikir, bisa digunakan untuk memahami. Kapan sakit? Ketika akal tidak bisa memahami. Ketika tidak bisa memahami berarti akalnya sakit. Gitu. Maka kalau kita lihat ada orang gila itu apa? Ketika dia tidak berperilaku normal. Betul enggak? Nah, jadi kalau dia itu berhadapan dengan orang, kalau orang sehat dia akan membedakan, berhadapan dengan orang tua akan berbeda sikapnya dengan berhadapan dengan anak kecil. Dengan seorang guru akan berbeda sikapnya ketika berhadapan dengan seorang murid. Begitu seterusnya. Tapi kalau orang gila karena dia sakit jiwa, berarti apa? Akalnya dia tidak bisa membedakan. Ya, dengan orang tua, orang anak-anak sama saja dihantam kromo. Itu namanya orang gila. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini disebutkan fi qulubihim maradun. Berarti dalam hati mereka itu ada marad, ada sakit. Nah, sakit tersebut berarti apa? Berarti tidak normal. Tidak sehat. Tidak berfungsi sebagaimana semestinya gitu. Nah, kalau kalau tidak sehat tadi, tidak sehat, tidak normal, itulah yang akan mengakibatkan kerusakan. Ya, kalau ada secara fisik, jantungnya sakit, akibatnya apa? Bisa mati, bisa rusak. Demikian juga misalnya telinga sakit, ya, akhirnya tidak bisa mendengar, akhirnya bisa salah dengar, akhirnya salah paham, ya. Mungkin ngomong anjing itu dikiranya apa gitu ya. Dikiranya daging ya, gitu kira-kira. Kamu mau anjing, wah langsung mau, wah dikiranya daging misalnya gitu kira-kira. Jadi kalau kita lihat itu kerusakan atau sakit itu akan mengakibatkan masalah. Nah, ketika disebut fi qulubihim maradun, dalam arti mereka sakit,
berarti ada yang sakit pada diri mereka. Nah, sakit pada mereka itu tentulah bukan yang dimaksud, bukan sakit fisik. Sebab kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu, orang-orang munafik itu fisiknya bisa jadi bagus-bagus. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu lihat mereka, jasad mereka, tubuh mereka, badan mereka itu tu'jibuka, mengagumkan kamu. Gitu. Mungkin penampilannya tampan, ngomongnya pinter, bisa jadi bersih segala macam. Secara fisik nggak kelihatan kalau orang sakit, karena memang yang sakit bukan pada fisiknya, yang sakit pada kolbunnya, akalnya, hatinya. Nah ini kalau kita lihat, ya, coba kita perhatikan, kita kembalikan pada ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi mereka itu sebenarnya ketika orang ngomong menurut omongan saya beriman kepada Allah, saya beriman pada akhir, itu omongan yang benar itu. Dia tidak mengatakan saya kafir, saya ingkar, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Omongan ini benar atau salah? Tapi wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Berarti yang bermasalah apa kalau gitu? Hatinya. Hatinya yang benar. Karena omongan tadi tidak lahir dari hati. Omongan itu hanya keluar dari tenggorokan ke atas, tidak timbul dari hati. Apakah ada perbedaan? Beda, karena keimanan itu mesti akan menyangkut apa yang menjadi keyakinan. Kalau orang itu misalnya kita ada orang kafir kan, bisa jadi dia ngomong saya itu orang muslim juga seperti Anda. Ngomong bisa jadi. Tapi sama sekali omongan itu tidak terlahir, tercermin dari keyakinan dia, gitu. Maka lalu dikatakan sebenarnya yang bermasalah itu hati mereka, ya, fi qulubihim maradun. Nah, hati yang sakit itu seperti apa? Atau mengapa mereka disebut sebagai hati mereka sakit? Kalau kita lihat dalam berbagai tafsir itu tidak jauh berbeda. Mungkin hanya kalimat-kalimat sedikit saja, tapi hakikatnya sama. Yang dimaksud dengan qalbun marad atau hati yang sakit itu, qalbun marid, hati yang sakit itu adalah sakit akidahnya, keyakinannya yang sakit, akidahnya sakit. Kenapa akidahnya sakit? Akidah yang sehat itu mesti beriman. Kalau hatinya tidak beriman, itu pasti sakit. Coba misalnya kalau orang menggunakan akal yang gampang saja. Orang kalau menggunakan akal dengan benar, pasti dia akan punya kesimpulan bahwa di balik alam semesta ini ada pencipta namanya Allah. Pasti bisa menyimpulkan. Kan tidak mungkin alam yang begini dahsyat, begini besar, begini tertib, dan itu berlaku ribuan tahun, puluhan ribu tahun, tanpa ada Tuhan yang mengatur itu sesuatu yang mustahil. Jadi akal dia mesti akan menyimpulkan ada itu semua. Ini ada ini apa? Apa ini? Air. Ada mungkin enggak ini ada sendiri di sini? Berarti ada apa? Ada yang menaruh dan ada pembuatnya. Pabrik, betul enggak? Pabrik membuat. Pertanyaannya, pabriknya kelihatan enggak?
Yakin enggak? Ada pabriknya? Enggak kelihatan. Meski tidak kelihatan, kita meyakini ada pabriknya yang membuat ini. Ada yang menaruh di sini, kan tidak mungkin ada. Bayangkan alam semesta yang demikian dahsyat. Ya, ada manusia, ya ada hewan tuh, masya Allah, jutaan jenis hewan, tidak pernah keliru. Gitu. Itu mustahil tanpa ada pencipta, tanpa ada pengaturnya. Jadi kalau kita lihat akal yang sehat pasti akan mengimani bahwa Allah itu ada. Demikian juga akal yang sehat itu akan dengan mudah mengimani hari akhir. Kenapa? Tidak akan dia mengingkari misalnya hari akhir itu mustahil. Mana mungkin manusia yang sudah menjadi tulang belulang bisa kembali lagi menjadi manusia normal, manusia yang utuh. Tidak mungkin. Nah, orang yang menggunakan akal, dia akan mudah mengimani. Apa? Ketika dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan manusia pertama kali, maka tidak sulit bagi Allah untuk mengembalikan seperti sedia kala. Jadi kalau kita lihat, maka orang yang kafir itu memang akalnya bermasalah. Ya, pasti bermasalah. Oleh karena itulah kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya lagi, orang kafir itu mungkin secara fisik masih sehat, tapi lihat ayat sebelumnya itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup, mengunci. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Ketika hati mereka dikunci, ditutup Allah SWT, apa yang terjadi? Tidak bisa menerima petunjuk. Ibarat ruangan itu ruangan yang tertutup. Karena ruangan tertutup, maka tidak mungkin ada sinar yang masuk yang bisa menerangi ruangan itu. Jadi demikian juga orang itu sudah akalnya tertutup, mbok diterangkan, dijelaskan, ya. Kalau bahasa Jawanya itu entek ngamek kurang golek, nah gitu ya. Entek ngamek itu artinya sudah habis semua udah. Ya udah tak tersisa udah. Semua bukti disajikan, tetap saja geleng-geleng. Wong sudah tertutup, ibarat ruangan itu ruangan yang tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Lah kalau sudah tertutup seperti itu, ya tadi saya katakan itu mbok sinarnya seterang apapun nggak bisa tembus. Khatamallahu ala qulubihim, kecuali dia sendiri yang membuka pintu, membuka hatinya itu. Ketika dia mencoba berpikir, lalu kemudian mendengarkan, berpikir, lalu kemudian petunjuk itu akan bisa masuk. Nah, maka ketika orang kafir itu, orang munafik dalam ayat ini itu disebutkan fi qulubihim maradun, maka yang bermasalah adalah akidahnya tadi. Akidahnya. Kenapa akidahnya? Ya sudah akalnya tadi. Akalnya tertutup, menutup diri, maka akibatnya tidak akan masuk akidah yang benar. Penjelasan hidayah dari Allah SWT itu tidak bisa menembus hati mereka. Karena hati mereka itu seperti itu, maka tadi namanya sakit itu coba gini. Kalau kulit kita itu sehat, kena air panas kira-kira kepanasan enggak? Panasan. Kena hawa atau air dingin, dingin enggak? Dingin. Itu begitu. Iya. Kalau sakit berarti enggak kerasa apa-apa, mau dingin mau panas sama saja. Kalau indera penciumannya sakit, ya mau wangi, mau harum, mau
busuk sama saja. Gitu? Nah demikian juga orang yang hatinya sakit itu ya nggak bisa dikasih peringatan, kasih kabar gembira surga, ya dia tidak ada rasa tertarik untuk mencarinya. Diberikan kabar tentang neraka, tidak ada keinginan untuk menghindari, tidak ada rasa takut. Diberitahu neraka malah tertawa-tawa. Mau gimana? Sakit hatinya. Ibaratnya orang meskipun itu sudah ditunjukkan bau yang sangat menyengat, yang busuk gitu, tapi saya malah geleng-geleng tertawa-tawa. Kan neraka itu kan jauh lebih busuk dari bau apapun. Mestinya dia takut. Tapi karena memang hatinya tidak ada, tidak sehat tadi, bahkan fi qulubihim maradun, maka mereka tidak lagi bisa menerima berbagai nasihat. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam berbagai tafsir itu bukan marad itu adalah karena mereka itu marad fil akidah, jadi sakit pada akidahnya, sehingga kisarannya itu di situ. Hati mereka yang sakit itu karena syak, karena ragu, karena al-kufru kufur, karena nifak dan segala macam ini. Hati yang sakit. Nah, hati yang ingkar, hati yang ragu, itulah yang kemudian melahirkan berbagai macam penyakit-penyakit turunan. Karena sebenarnya kekufuran itu ibarat lokomotif. Yang lokomotif itu istilahnya membawa kejahatan, kerusakan. Jadi kekufuran itu lokomotif yang membawa kejahatan. Gerbong-gerbong di bawahnya itu kejahatan, kerusakan, itu dibawa oleh namanya gerbong kekufuran itu, lokomotif kekufuran. Karena apa kok bisa disebut begitu? Karena misalnya kita seorang mukmin ya, diberikan rezeki oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, kita apa? Bersyukur. Kemudian rezekinya dikurangi apa? Bersabar. Ya tak? Betul enggak? Husnudzon kepada Allah. Ya. Itu adalah hati yang benar, hati yang sehat tadi. Tapi kalau tidak ada keyakinan kepada Allah, kufur tadi, tidak akan ada rasa syukur. Karena syukur itu lahir dari keimanan kepada Allah. Tidak akan ada rasa sabar. Karena sabar itu muncul dari keimanan. Tidak akan ada rasa husnudzon dan segala macamnya. Maka sebenarnya begitu dia kufur, maka akan melahirkan berbagai macam penyakit-penyakit hati lainnya. Penyakit hati seperti hasad, iri dengki, sombong, takabur, segala macam itu muncul semua. Yang itu kalau dia beriman itu tidak akan bisa seperti itu. Mungkin namanya sombong itu mungkin ada dalam diri kita, tapi ditekan oleh keimanan tuh. Kamu tidak boleh sombong. Kau sombong itu berdosa. Kamu itu tidak punya apa-apa. Kamu bisa begitu karena dari Allah. Jadi akalnya bisa menasihati hatinya tadi. Keimanan itu bisa menasihati hatinya. Tapi kalau kemudian tidak ada iman, hatinya sudah ada bibit hasad, dengki, sombong, iri hati, itu makin parah. Karena kan bibit itu ada, bibit iri itu ada, bibit sombong itu ada. Tapi bibit-bibit itu kemudian kalau oleh keimanan itu bisa dinasihati. Jangan iri. Semua punya bagian masing-masing. Apa yang diberikan Allah, mungkin dia punya kelebihan, tapi Allah berikan kelebihan kamu pada soal yang lain. Akhirnya jadi tentrem, akhirnya nggak jadi iri, akhirnya nggak jadi dengki. Tapi coba kalau nggak ada begitu, coba bayangkan, maka tumbuh subur, gitu. Ya, oleh karena itu ya, kalau kita bicara sekarang misalnya pemimpin ya, sekarang tuh orang pemimpin yang bagus, lihat apa namanya, visi misi, ya enggak, lihat akidahnya. Nah kalau sudah akidahnya bermasalah, ya itu sudah pasti melahirkan perilaku yang bermasalah. Gitu. Enggak, karena enggak bisa mengendalikan dirinya.
Lah kalau orang itu kan, pemimpin itu kan begini, kalau kita itu bisa mengendalikan diri kita, itu berarti sukses memimpin diri kita. Lah kalau dia sendiri tidak bisa memimpin dirinya sendiri, lalu jadi pemimpin kayak apa coba? Gimana bisa memimpin orang lain? Dia memimpin dirinya saja tidak bisa, memimpin hatinya tidak bisa. Gitu. Fi qulubihim maradun. Jadi maka kalau para ulama mengatakan bahwa hati mereka itu kufur, ya hati mereka ragu, hati mereka nifak, ya, maka kemudian melahirkan berbagai su'ul akhlak yang buruk lainnya, ya. Begitu. Baik. Itulah yang terjadi pada orang munafik. Fi qulubihim maradun. Hati mereka terdapat penyakit, ya. Lalu kemudian Allah menyebutkan fazadahumullahu maradu. Allah kemudian lalu Allah menambah kepada mereka penyakit. Fazadahumullahu maradu. Jadi dari sini bisa semakin paham. Sebenarnya Allah tidak langsung sejak awal menaruh penyakit itu dalam hati mereka. Tapi dia sendiri yang sakit. Lalu kemudian Allah menghukum orang yang sakit itu karena dia tidak mau menyembuhkan dirinya sendiri, maka fazadahumullah. Allah menambah penyakit dalam hatinya. Jadi penyakit itu ditambah Allah SWT sebagai hukuman. Dan memang orang yang biasanya itu sakit kalau tidak diobati, apapun kalau sakit tidak diobati itu makin parah. Betul enggak? Sakit kulit nggak diobati makin parah. Mungkin hanya satu lubang, satu titik, lalu kemudian diobati, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu merembet. Sakit jantung nggak segera diobati, ya merembet yang lain. Ya segala macam, semua penyakit itu seperti itu. Hati juga begitu, kalau tidak segera diobati, merembet yang lain, tambah. Itu secara alamiah begitu. Orang tamak itu kalau kemudian tidak diobati, ketamakannya semakin parah, semakin parah. Maka kita lihat orang yang seperti itu tuh makin tua, bukan makin sadar, makin parah. Coba antum lihat tuh, koruptor itu nggak ada anak muda koruptor itu. Jarang sekali anak koruptor yang muda-muda jadi koruptor itu. Kenapa? Untuk bisa korupsi biasanya perlu jabatan paling tinggi karena dia paling bawah, nggak berani, nggak bisa. Gitu. Yang bisa korupsi yang punya kemenangan paling tinggi, yang tidak bisa dikontrol oleh yang lain itu korupsi biasanya. Nah itu bisa diduduki orang-orang tua, makin tua, ya itu bukan akhirnya makin bersih hatinya, makin hati-hati, makin rakus, makin tamak begitu. Nggak, padahal tuh gaji itu melimpah ruah. Jadi kalau sekarang katanya kurang gaji, lo gaji kurang itu berapa? Orang tua itu mau makan apa coba? Makan satu piring aja sudah dicegah oleh dokter. Jangan makan garam, jangan makan gula, jangan makan ini kolesterol. Udah mau makan apa coba? Kalau udah makin tua tuh kayak kekayaannya melimpah ruah triliunan tetap saja makannya mungkin lebih nggak enak daripada orang miskin. Ya makan cuman itu saja, nggak bebas makan. Nah ini mau dinikmati dengan apa coba? Kan yang bisa makan, apalagi minum, beristri, ya udah tua mau apa coba? Telaganya sudah habis. Coba mau apa? Tapi karena kerakusan tadi, dikasih gaji puluhan juta masih kurang, ambil ratusan juta. Ya, ratusan ini masih kurang miliaran. Jadi kalau orang tua itu kok masih ambisius ini ya sudah bermasalah akidahnya itu, ya. Jelas ya. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu seperti dalam Al-Qur'an itu falamma zaghu
azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah memalingkan mereka. Dari ayat ini juga maka kita bisa pahami ayat sebelumnya. Ketika disebutkan khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci, menutup rapat hati mereka. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, itu bukan berarti tiba-tiba mereka ditutup rapat hati mereka. Jadi mereka sendiri yang menutupnya, lalu Allah menghukum mereka dengan makin merapatkan pintu hati mereka. Jadi kalau kita khatamallahu ala qulubihim, tadi berarti kalau hubungkan dengan fi qulubihim maradun, artinya dia sendiri yang awalnya menutup pintu, yang Allah kemudian menghukum mereka karena mereka mendapatkan kebaikan, kok kemudian malah justru ditutup pintunya. Kalau kita lihat ya, memang orang kafir itu ya kebangetan. Coba kebangetan itu begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat belum menjadi nabi itu mencari petunjuk sampai menaiki gunung di Gua Hira itu, di Jabal Nur. Wah, itu tinggi loh gunungnya itu. Dan saya udah mencoba naik itu, masya Allah. Padahal sudah ada tangganya. Zaman dulu kayak apa naik itu? Bolak-balik. Betapa susahnya mencari petunjuk. Dan Allah kemudian mengirim petunjuk melalui malaikat Jibril, yang dalam beberapa riwayat itu wahyu Quran itu juga berat sekali. Dan Rasulullah menyampaikan kepada orang kafir, tidak usah mereka mencari, datang Rasulullah menyampaikan kepada mereka gratis. Betul tidak? Rasul tidak pernah minta bayaran kepada mereka, gratis Rasul datang. Kurang enaknya apa? Mereka nggak mau, malah memusuhi Nabi, memfitnah Nabi. Ini pemecah belah bangsa, radikal segala macam. Ya, malah kemudian difitnah, malah kemudian memusuhi, diboikot, bahkan mau dibunuh. Apa ndak kurang ajar ini? Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menambah penyakit dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Lalu kemudian ayat itu ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim, dan untuk mereka adab yang alim. Alim itu artinya mu'lim. Jadi alim itu maknanya mu'lim, menyakitkan. Adabun mu'lim, adab yang menyakitkan. Dan adab itu biasa disesuaikan dengan perilaku, karena mereka hatinya yang rusak, yang sakit, maka Allah mengadab yang menyakitkan, yang merasa sakit tuh hatinya itu bakar. Walahum adzabun alim. Lalu dikatakan bima kanu yakdibun, disebabkan. Ba itu alba, bima itu alba'u adalah ba sababiyah. Karena bima kanu yakdibun, disebabkan karena mereka berdusta. Jadi kalau kita lihat ayat ini ingin mengatakan, kalau kamu mendapatkan adab dari Allah, dan adab itu alim, adab itu menyakitkan, bukan Allah mendolimi mereka, bukan Allah mendolimi kamu, tapi kamu sendirilah yang memang melakukan tindakan yang tindakan itu berhak untuk mendapatkan adab. Jadi adab itu disebabkan oleh perilaku mereka. Jadi Allah tidak tiba-tiba mendatangkan adab pada mereka. Mereka sendiri yang melakukan kejahatan, dan kejahatan itulah layak mendapatkan adab. Dan yang menarik di situ disebutkan bima kanu yakdibun, disebabkan karena kedustaan mereka. Al-kadibu itu adalah al-ikhbaru anis syai'i khilaf
khilaful waqi. Jadi yang disebut sebagai al-kadhib itu adalah memberitahukan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Itu namanya kadhib atau dusta. Nah begini, sebenarnya orang munafik ini mereka orang kafir. Orang kafir sudah mendapatkan azabun azim dalam ayat sebelumnya. Khatamallahu ala qulubihim ba'da sam'ihim ba'la absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Mendapatkan azab yang besar, azab yang dahsyat. Tapi untuk orang munafik ini ada tambahan lagi. Kalau kafir adabun adim, ini kafir munafik ada tambahan lagi adab mereka. Kalau orang kafir karena dia kafir dia mendapatkan lahum adabun adim, sedangkan dia mendapat tambahan azabun alim. Disebabkan apa? Dusta. Ya. Jadi mereka ditambah nih. Begitu kafir sudah dapat azab. Tapi kalau tambah lagi dusta, nambah lagi azabnya. Jadi makanya azab bagi orang kafir itu bertingkat-tingkat. Makin jahat mereka, makin besar. Jadi kalau tingkatannya orang kafir juga sama, seperti orang mukmin. Kalau orang mukmin itu kan tingkatan surga ke atas, makin tinggi amalnya, makin tinggi surganya. Kalau orang kafir makin jahat, makin ke bawah nerakanya. Jadi yang mereka yang paling ringan ya cuma kafir mungkin, tapi tidak melakukan berbagai macam kejahatan. Ini kalau tambah jahat, udah kafir, membunuh, merampok, korupsi, ya, nah itu tambah-tambah. Nah, yang menarik itu di situ orang kafir itu tambahannya itu bima kanu yakdzibun, jadi dusta. Berarti dusta ini Masya Allah ya, itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, dusta itu. Apalagi dustanya orang munafik. Dustanya orang munafik apa? Qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ngaku beriman. Itu puncak kedustaan. Gitu. Padahal nggak beriman, ngaku orang beriman. Gitu? Ya, dusta-dusta yang lain itu juga berdosa, tapi dosa yang paling puncak adalah orang-orang kafir yang mengaku dirinya mukmin. Ya, gitu. Ya makanya dusta itu bahaya juga itu ya, mendustai. Karena memang dusta itu kalau kita lihat seperti yang dikatakan Nabi itu mengantarkan kepada perbuatan fujur. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujuro yahdi ilan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada tindakan atau sikap fujur, durhaka. Wa innal fujuro yahdi ilan nar, dan tindakan sikap fujur, durhaka kepada Allah itu yahdi, mengantarkan kepada neraka. Jadi kalau dusta itu gimana ya? Dusta itu kan repot, dusta itu. Udah sholat? Sudah, tapi belum sholat. Coba gimana kita berkomunikasi dengan orang dusta itu kan susah. Paling susah itu berkomunikasi dengan orang dusta. Dikasih uang, sudah, padahal belum. Udah disampaikan itu amanah kepada rakyat, sudah, kemarin tidak saya bawa ke sana, padahal belum. Ya, itu pejabat-pejabat yang korupsi sudah kamu pecat, sudah, padahal belum. Pak repot. Coba paling susah loh. Gimana orang suka bohong gitu. Orang kalau kafir masih jujur gitu mungkin masih enak kita komunikasi ya. Coba bayangkan dari pedagang dusta, pembohong. Gimana kita mau jualan dengan orang dusta itu?
kita nggak bisa untung, nggak gimana bener apa baik itu? Baik bener, padahal itu sudah barang basi. Baik ini coba gimana? Nah kalau orang kemudian enggak ini memang buruk, nah, kan enak tuh kita, gitu. Nah, ini orang yang paling berat ini memang tak saya lihat memang dusta ini. Makanya Nabi menyebut ayatul munafiqi salasun. Ida hadasa kadaba. Apabila orang tanda munafik itu 3 kata Nabi, jika dia bercakap-cakap kata-kata dia berdusta. Itu ciri utama orang munafik itu, pinter dusta. Kan dusta itu gimana ya? Wah kita ini pinter orang, nah, dusta kabeh. Ini sudah nih merata bangunan segala macamnya dusta. Atau misalnya apa? Apabila dipercaya, tidak tumina khana. Ya, bila diberi amanah dia berkhianat. Kita kasih semua makan gratis, nah, misalnya. Susu gratis apa? Orang udah senang, wah alhamdulillah kita tak pilih akan beri makan gratis. Begitu nanti jadi malah susunya, mana makannya. Loh, sudah kan bertahap. Sekarang kan kemarin sebut ke tanggal sekian juta, kita bertahap dulu lah, 10.000 dulu. Kan apa pinter ngomong? Bahaya sekali. Pinter ngomong itu kalau kemudian konsisten, komitmen, benar tuh bagus. Orang memang harus pinter ngomong, tapi ngomong yang harus benar, gitu loh. Yang bahaya itu pinter ngomong dusta. Gimana coba? Ya, Allah. Baik, gitu dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu wabarakatuh kepada guru kita yang telah mengupas surat Al-Baqarah ayat ke-10. Tentu ada korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, baik di ayat 7, 8, 9, sehingga mempertegas lagi bahwasanya berkaitan dengan azab orang kafir itu memang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin kemudian semua itu berangkat dari sebuah sakitnya akidah yang kemudian menyebabkan penderitaan demi penderitaan. Namun mungkin bagi penjelasan dari kita mungkin ada juga yang akan dipertanyakan, baik kemudian bagi pemirsa yang ada di Khilafah Channel Reborn boleh mengetik di kolom live chat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, juga ditujukan kepada jemaah yang hadir di studio kali ini. Jika kiranya dari para jemaah yang hadir hari ini, jika ada pertanyaan boleh dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau sebagai ketua pesantren di cabang Indramayu, Ustaz. Dia pernah berbicara di YouTube ya. Itu di hadapan ini polisi waktu menjelaskan pemahaman dia. Padahal secara intelektual dia udah bergelar Profesor Doktor Kiai Haji Abdul Sakur MA. Dia pernah mengatakan di dalam Ka'bah tuh waktu Rasulullah memerintahkan patung-patung dikeluarkan, terus katanya ada satu gambar Bunda Maria katanya, Ustaz. Dan itu Rasul melarang dikeluarkan gitu katanya. Itu kalau kita lihat sebagai kebohongan atau padahal secara keilmuan dia kan sudah punya titel yang berderet gitu, Ustaz. Itu termasuk orang munafik padahal dia udah statusnya ketua ini, Ustaz, pesantren di Indramayu gitu, Ustaz. Pernah dengar itu, Ustaz? Abdul Sakur Yasin MA gitu.
Ya, Iya. itu aja. Bagaimana pendapat Ustadz tuh? Iya, iya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tafadhal Ustaz. Ya baik ya. Jadi ini bukan apa yang kita ceritakan tadi itu bukan tentang ini ya, bukan tentang orang yang punya gelar. Karena sebenarnya gelar itu adalah ilmu. Nah, ilmu itu bukan merupakan, tidak selalu menghasilkan amal. Memang orang tidak mungkin bisa beramal tanpa ilmu. Mustahil ya. Gimana coba orang bisa beramal tanpa ilmu? Sholat, kalau nggak ngerti ilmu sholat nggak bisa sholat. Puasa, nggak bisa orang puasa nggak punya ilmu puasa. Zakat, nggak bisa dia zakat kalau nggak punya ilmu tentang zakat. Bahkan mungkin zakat itu sebagai kewajiban juga nggak tahu, orang nggak punya ilmu. Tapi orang punya pengetahuan untuk ilmu tadi itu tidak secara otomatis akan mengamalkan apa yang jadi ilmunya. Kalau orang-orang ditanya yang misalnya perokok itu, ngerti tidak rokok bahaya? Ngerti. Kok rokok enak? Misalnya gitu, ya dah. Nah, jadi kalau orang-orang misalnya pelaku kemaksiatan, kalau ditanya ya, apakah tahu tuh zina berdosa? Tahu. Nggak ada yang mereka mengatakan ini berpahala, Pak. Nggak ada yang mengatakan itu pasti masuk surga, nggak ada. Tapi pengetahuan itu tidak membuat dia menghindari perzinahan. Dia malah justru melakukan perzinahan. Jadi itulah ilmu. Jadi ilmu itu bukan kemudian kalau udah profesor, ya sama dengan tadi. Hendak ukuran. Ilmu itu akan mencerminkan amal. Jadi tadi saya katakan amal itu hasil dari ilmu. Makin luas ilmunya bisa diperkirakan ya makin luas amalnya. Kalau orang ini menambah amal, itu harus menambah kapasitas ilmu. Itu sudah mutlak. Kalau orang amalnya nggak bertambah, ilmunya nggak bisa menambah amal. Misalnya gini, katakanlah ilmu tentang Islam itu A sampai Z gitu ya. Lalu kemudian dia ilmunya cuma sampai D, ya nggak akan bisa dia mengamalkan yang J dan seterusnya tadi. Dia cuma ini di situ. Kalau ingin menambah kapasitas amal berarti kapasitas ilmunya ditambah gitu. Tapi pengetahuan itu tidak kemudian secara otomatis melahirkan amal. Orang tidak sholat subuh ya banyak, semua tahu sholat subuh itu wajib. Yang melakukan korupsi ya tahu korupsi itu buruk. Kiai-kiai yang mungkin juga menerima suap itu tahu suap itu adalah haram, tapi enak ya, enak. Nah, jadi gitu. Ya, terima suap itu tahu, mereka ditanya dalilnya apa? Hadis ini riwayat apa tuh? Ar-Rashi wal Murtasi binar apa? Tapi kalau kemudian keapalannya itu membuat dia mengamalkan itu soal lain. Jadi makanya kalau soal amal tidak bisa dilihat. Oh, gimana gelarnya? Enggak dilihat gelarnya. Gelar itu adalah gelar keilmuan, bukan gelar pengamalan. Betul enggak? Nah, betul ya. Mesti juga ilmu itu ada yang benar, ada yang salah. Nah, kayak tadi yang disebutkan itu ya bagaimana Nabi kemudian mencegah gambar di Ka'bah, kemudian ya mustahil lah begitu. Kenapa saya bilang mustahil? Karena ada hadis-hadis yang lain yang memberikan kecaman keras kepada musawwir, orang yang melukis. Ada kecaman keras terhadap taswir. Jadi ketika Rasulullah melihat ada kelambu, ada gambarnya orang, lalu kemudian disuruh motong supaya tidak berupa lagi makhluk hidup. Itu ada banyak hadis-hadis sahih seperti itu, sehingga taswir itu termasuk dosa. Jadi bagaimana mungkin Nabi kemudian tidak membolehkan itu seperti itu? Apalagi tidak jelas ya itu benar Nabi Isa atau bukan. Siapa yang tahu Nabi Isa? Siapa yang ini gambar kan misalnya yang sekarang itu gambar-gambar beredar itu kan dikatakan gambar Nabi Isa, gambarnya Yesus. Tapi apakah benar Yesus gambarnya begitu kan ya? Masih pertanyaan besar juga satu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran itu cukup banyak celaan-celaan bagi agama yang menuhankan Isa. Gitu. Jadi mungkin ada riwayat, barangkali saya nggak tahu.
Tapi namanya riwayat itu ya tidak kemudian secara otomatis bahwa riwayat itu benar. Masih dilihat lagi apakah doif, apakah itu mungkar, apakah itu hasan, sohi dan segala macamnya gitu ya. Jadi perlu tapi saya menduga itu tidak benar. Karena memang saya pernah mendengar juga ceramah orang tersebut memang sudah tingkat pada membahayakan orang, membahayakan akidah umat. Itu yang saya sampai ya Allah, orang ini gimana ya akidahnya. Saya mengatakan begini, soal haji itu janganlah dilebih-lebihkan. Haji itu kalau kita lihat hanya seperti main-main, camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir, melempar batu, yang di lampu tinggal Said Iblis, apa kena jidatnya, itu kan sudah penghinaan kepada ajaran Islam. Dan saya kira orang awam pun, ya, jangankan profesor dan kiai, orang awam pun tidak rela agamanya dihina. Lah kok dia menghina sendiri? Nah itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu dari sini aja sudah sulit ya. Makanya kalau kita belajar ilmu itu bukan hanya belajar kepada kapasitas ilmu orangnya, tapi juga tentang kestiqohan untuk tingkat kepercayaan orangnya. Sebab kalau kita orang bodoh belajar kepada orang pintar itu kan nggak ngerti ini benar apa salah. Ilmunya itu benar apa salah. Nah, orang bodoh kan tidak bisa membedakan. Berarti yang jaminannya kan belajar kepada orang yang benar. Ya, secara kepribadian dan segala macamnya. Saya kira itu ya jawaban saya. Berikutnya Kiai, ada pertanyaan dari pemirsa yang hadir di Khilafah Channel Reborn, dari salah satu pemirsa yang bernama Muhammad Syahrir dari Luwu Timur. Beliau bertanya perihal, Assalamualaikum Ustadz, ada Ustadz di Indonesia di tayangan YouTube mengatakan bahwasanya orang kafir masuk surga. Bagaimana pendapat Pak Ustadz sendiri? Ya, yang mengatakan begitu tuh dalilnya apa gitu loh. Kan begini maksudnya, surga itu soal gaib. Yang tahu hanya Allah. Yang punya surga Allah, dan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga juga Allah. Nggak ada orang lain selain Allah SWT. Nah, Allah sudah menjelaskan kepada kita orang kafir itu nggak bisa masuk surga. Ya, tidak bisa masuk surga. Diharamkan oleh Allah SWT surga itu, ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan orang kafir itu jelas tempatnya itu di neraka, bahkan selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka sesungguhnya orang-orang kafir yang dari orang-orang ahli kitab maupun juga musyrik, mereka berada di neraka jahanam selama-lamanya, khalidina fiha. Jadi kalau kita lihat ayat itu sangat jelas. Jadi bagaimana mungkin ada orang manusia berani-berani yang mengatakan orang kafir bisa masuk surga. Dan ayat yang saya sebutkan tadi itu tidak sedikit. Ya, fattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin. Takutlah pada neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, yang uiddat, sengaja disediakan kepada orang-orang kafir. Jadi nggak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa orang kafir itu bisa masuk surga, gitu. Ya, saya kira itu ya. Masya Allah, tabarakallah, semakin jelaslah bahwasanya memang tidak ada sama sekali bahwasanya orang kafir bisa masuk surga, dan kemudian jelas dengan tegas bahwasanya di Al-Quran Al-Karim telah mengutarakan demikian. Insyaallah berkaitan dengan perjumpaan kali ini kita telah tahu banyak perihal tentang penjelasan berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-10 ini. Dengan
temanya adalah orang kafir mendapatkan azab dari Allah, di mana kesimpulannya memang salah satunya adalah berkaitan dengan sakit akidah, keyakinan. Ya, Maldo. sedikit ya, tadi yang ayatnya itu ada dalam surah Al-Maidah 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, man yusyrik billah, menyekutukan Allah, berarti ada selain Allah sebagai sekutu yang ditetapkan sebagai sebagai tandingan. Agama-agama selain Islam itu menyekutukan Allah. Faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan atas dia surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Jadi gimana dia bisa mengatakan masuk surga? Saya khawatir orang seperti ini nanti di akhirat dia akan diseret ke neraka karena protesnya orang-orang kafir. Dia memasukkan neraka, kalau kemudian dia protes, saya ini tetap kafir karena mendapat penjelasan Ustadz Anu yang mengatakan bahwa saya bisa masuk surga. Mana coba? Terus bertanggung jawab, ditanya mana surganya? Gitu. Lah kalau kita mengatakan orang mukmin kafir masuk surga, itu bukan saya yang mengatakan, Allah, kita hanya mengabarkan. Innal ladzina atwa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu hanya kita menginformasikan apa yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka mengatakan orang kafir masuk surga, itu surganya siapa? Wong Allah yang punya surga mengatakan mereka tidak masuk neraka. Ya begitu saya kira ya, cukup. Selesai. Masya Allah, tabarakallah. Semakin kuat kembali sehingga menjadikan diri kita meyakini bahwa saya sebagai seorang yang mutakin memang dipegang sampai akhir zaman, sampai kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Syukran jazakallahu barakan fiik kepada Yai, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu untuk senantiasa memberikan kami pencerahan ilmu demi ilmu, sehingga kemudian kita akan menjumpai lagi di episode edisi berikutnya dalam masih dalam rubrik tafsir kajian tafsir Al-Wa'i. Dan alhamdulillah syukran jazakallahu barakan fiik kepada jamaah yang hadir di studio dan juga para pemirsa yang hadir di rumah, mulai dari Jambi, mulai dari Luwu, mulai dari Depok, Banyuwangi, Demak dan lain sebagainya. Syukran, dan jangan lupa sampaikan kembali, sebarkan kembali edisi kali ini kepada halayak ramai agar kemudian menjadi pahala jariah bagi kita insyaallah. Dan kita sudahi semua hari ini berkaitan dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.